Tema 7, kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran kedua untuk kelas 6. Sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang patung. Secara umum, tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Ciri-ciri patung adalah sebagai berikut. 1. Berbentuk 3 dimensi atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat dari segala arah. Ketiga, memiliki tekstur. Keempat, memiliki warna. Dan yang kelima, memiliki bentuk. Sekarang kita pelajari jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung banyak macamnya. Sekarang kita pelajari jenis patung berdasarkan bentuk. Yang pertama ada patung figuratif. Adalah bentuk patung yang realis atau nyata. Jadi bentuk patung ini bentuknya sama dengan apa patung yang ditiru. Misalnya bentuk manusia, bentuknya seperti manusia. Bentuk hewan, bentuknya seperti hewan. Tidak aneh-aneh. Sedangkan yang selanjutnya adalah ada patung non-figuratif. Ini hasil dari imajinasi pembuat patung. Patung non-figuratif cenderung menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan memanjang. Istilahnya tidak berbentuk seperti bentuk benda atau hewan yang aslinya. Yang selanjutnya, jenis patung berdasarkan posisi. Yang pertama ada patung lengkap. Kalau patung lengkap merupakan patung utuh, seluruh anggota badan mulai dari kaki sampai kepala itu ada semua, terlihat semua. Yang kedua adalah patung bas, merupakan patung sebatang dada ke atas atau bagian kepala saja. Yang ketiga ada patung torso, ada patung torso. Ini patung bagian badan dari dada ke pinggang dan pinggul. Seperti itu. Selanjutnya, jenis patung dilihat berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada patung pemujaan. Biasanya patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai sarana beribadah. Itu untuk patung pemujaan. Ada yang keduanya adalah patung monumen atau memorial. Patung yang dibuat untuk mengenang peristiwa serta kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Selanjutnya ada patung miniatur. Nah, kalau patung miniatur ada tiruan dari bangunan yang sebenarnya, tapi kecil, dalam ukuran kecil, dalam skala kecil. Yang selanjutnya ada patung dekorasi. Kalau patung dekorasi ini digunakan sebagai hiasan saja, di dalam maupun di luar ruangan. Selanjutnya kita bahas bahan dan alat pembuat patung. Bahan dan alat pembuat patung itu macam-macam ya, tergantung jenis bahannya. Nah, jenis bahan ada 3 macam. Ada bahan lunak, ada bahan keras, dan bahan campuran. Kalau bahan lunak bahannya yang bersifat mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, plastisin, lilin, atau sabun batangan. Yang kedua bahan keras. Bahan keras yang sifatnya sulit dibentuk, seperti kayu, batu. Dan yang ketiga ada bahan campuran. Bahan campuran itu bahan yang bukan berasal dari bahan lunak maupun bahan keras. Contohnya dari semen, dari pasir, dari emas, perunggu, kuningan, dan sebagainya. Nah, alat yang digunakan untuk bahan lunak itu biasanya dengan
dibutsir atau diremas-remas ya, menggunakan meja putar dan menggunakan cetakan. Kalau bahan keras itu menggunakan pahat, palu, dan untuk menghaluskan menggunakan amplas. Sedangkan untuk bahan campuran itu menggunakan cetakan, alat atau mesin, dan amplas. Sekarang kita bahas tentang teknik pembuatan patung. Macam-macam tekniknya. Yang pertama teknik pahat. Teknik pahat itu dilakukan untuk mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan pahat dan palu. Biasanya bahannya kayu dan batu. Yang kedua dengan teknik butsir, dilakukan dengan memijat-mijat bahan serta mengurangi atau menambah bahan sampai terbentuk wujud yang diinginkan. Tempel-tempel seperti menggunakan plastisin. Yang kedua dengan dicetak, dilakukan dengan menuangkan bahan ke dalam cetakan. Nah ini berarti cetakannya sudah disediakan. Misalnya untuk membuat patung dari perunggu atau emas atau besi, nah, cetakannya sudah disediakan dan besinya sudah dipanaskan, dicairkan. Nah selanjutnya dengan teknik modeling, dilakukan dengan membuat model terlebih dahulu, kemudian membentuk patung yang sebenarnya. Jadi membuat rangkanya dulu. Ya. Yang selanjutnya adalah teknik merakit. Teknik merakit ini dilakukan dengan merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya menjadi kesatuan yang utuh. Jadi misalnya dari baja atau dari apa, dari plastik, satu-satu, misalnya kaki dulu atau kepala dulu, lalu dirakit, nanti menjadi kesatuan patung yang utuh. Yang selanjutnya adalah teknik membentuk. Dilakukan dengan membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Seperti terbuat dari bubur kertas atau lilin ya, seperti itu. Itu teknik pembuatan patung. Ya, teknik pembuatan patung ada dengan cara dipahat, dibutsir, dicetak, modeling, merakit, dan membentuk. Teknik ini disesuaikan dengan kebutuhan patung dan bahan-bahan patung yang digunakan. Di pembelajaran selanjutnya kita akan praktik membuat patung. Nah sekarang sebelum praktik membuat patung, nanti di pembelajaran selanjutnya ya, pembelajaran ini untuk pembelajaran ini kita membuat rencananya dulu. Rencana membuat patung, misalnya rencananya membuat patung manusia, bahannya dari bubur kertas, teknik pembuatannya teknik membentuk, alat yang digunakannya kawat kasa, kertas koran bekas ya, air, baskom, dan cat minyak. Cara pembuatannya menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa patung, dan seterusnya. Itu rencananya kita buat dulu untuk praktik di pembelajaran selanjutnya. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan dan perkembangan manusia, mulai bertahap-tahap ya, mulai dari masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Nah, yang kita bahas pada tema 7 dan tema 6 adalah masa pubertas atau disebut juga masa remaja. Apa itu? Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ini masa remaja sering disebut masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas akan terjadi perubahan pada tubuh yang sudah dipelajari pada tema sebelumnya. Ada perubahan fisik ya, baik di perempuan maupun di laki-laki. Perubahan tersebut dapat terlihat dan dapat juga tidak terlihat. Perubahan yang tidak terlihat, misalnya tubuh mulai menghasilkan hormon reproduksi. Hormon reproduksi berbeda antara perempuan dan laki-laki. Pada perempuan, hormon reproduksi akan menyebabkan sel telur menjadi
menjadi matang. Sementara pada laki-laki, hormon reproduksi akan menyebabkan tubuh memproduksi sel sperma. Apabila sel telur dan sel sperma bertemu, akan terjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi bayi, atau istilahnya kita kenal dengan kata hamil. Ciri-ciri pubertas antara perempuan dan laki-laki berbeda yang sudah dijelaskan pada tema sebelumnya. Remaja perempuan akan mengalami, contohnya remaja perempuan akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali, hampir sebulan. Jadi setelah 28 hari sekali nanti akan keluar darah dari jenis kelamin perempuan yang dinamakan menstruasi. Sementara itu remaja laki-laki akan mengeluarkan sperma, biasanya lewat mimpi basah. Contoh perubahan fisik yang lainnya, misalnya pada perempuan, payudara akan tumbuh. Kenapa itu tumbuh? Untuk mempersiapkan pemberian ASI bagi bayinya kelak. Sementara pada laki-laki, otot laki-laki bertambah kuat. Hal ini diharapkan laki-laki menjadi kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Pada subtema sebelumnya kita sudah mempelajari persiapan apa saja untuk menghadapi masa pubertas. Nah, pada subtema 3 ini dibahas kembali supaya lebih paham lagi persiapan apa saja dalam menghadapi masa pubertas. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita harus mencari informasi terkait pubertas. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi atau tidak tahu informasi. Jadi kita harus banyak literasi supaya lebih paham apa itu pubertas. Yang kedua dan selanjutnya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Karena kalau sudah masuk masa pubertas, dalam istilah agama sudah bukan anak-anak lagi, jadi sudah mempunyai kewajiban tersendiri, yaitu kalau dalam istilah agama sudah masuk akil balik. Yang selanjutnya, kalian harus mendengarkan nasihat orang tua. Namanya nasihat orang tua pasti positif. Dengarkan nasihat orang tua. Banyak hal dalam masa pubertas, mulai dari dalam pergaulan. Nah, itu harus dengarkan nasihat dari orang tua kalian, karena biasanya kalau sudah masa pubertas kalian punya sifat tambahan, yaitu lebih merasa ingin bebas, jadi tidak mau terkekang. Nah, ini harus mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, kalian harus melakukan hal-hal yang positif, karena kalau sudah masa remaja kalian ingin yang bebas dan sebagainya, terus banyak penasarannya. Nah, daripada melakukan hal-hal negatif nantinya akan terjerumus, kalian lebih baik melakukan hal-hal yang positif, misalnya belajar, terus olahraga, pokoknya yang sifatnya baik. Nah, yang selanjutnya, kalian karena sudah masa pubertas biasanya punya sifat yang lebih sensitif lagi dan punya hal-hal yang penasaran. Lebih kuat penasarannya daripada masa kanak-kanak. Nah, oleh sebab itu, daripada terjerumus ke hal yang salah, kalian harus memilih teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang mendukung kepada kamu untuk melakukan hal-hal yang positif, ya. Jangan sampai kalian penasaran dengan hal yang salah. Nah, makanya harus memilih teman yang baik.